Ada tiga hal yang bisa kita buktikan tentang kemurnian, keaslian, dan keautentikan Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam acara inspirasi Ramadan yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Utara kerjasama dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan tentu kita berharap semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita telah kehadiran dan juga dihadiri oleh Kiai Haji Munawir Haris, yang beliau adalah akan menjadi narasumber pada kesempatan ini. Beliau adalah Ketua LPTQ Kota Administrasi Jakarta Utara, dan insya Allah pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bukti keautentikan Al-Quran. Dan kita berharap semoga dengan kehadiran beliau ini kita akan mendapatkan pencerahan ilmu tentang bagaimana cara dan bukti-bukti keautentikan Al-Quran itu. Dan untuk itu izinkan saya untuk menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Kiai udah bisa hadir di acara inspirasi Ramadan di halaman Wali Kota Jakarta ini. Dan untuk itu dipersilakan Pak Kiai untuk menyapa pemirsa di kesempatan ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan dan saya banggakan, umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan menjaga kita sekalian. Pada pagi hari yang sangat sejuk ini, di depan kantor Wali Kota Jakarta Utara, kami akan menyampaikan beberapa hal tentang bukti keautentikan Al-Quran yang dikaitkan dengan peri kehidupan umat manusia. Para pemirsa yang berbahagia, paling tidak ada tiga hal yang bisa kita buktikan tentang kemurnian, keaslian, dan keautentikan Al-Quran ini. Yang pertama adalah faktor kebahasaan. Al-Quran sejak diturunkan pada malam kemuliaan Lailatul Qadar sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, dan bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah mengalami perubahan bahasa, Ustaz. Ya, betul. Yaitu dia berbahasa Arab. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 1 dan 2, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini merupakan sebuah bukti bahwa Al-Quran ini diturunkan atas bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini tidak bisa ditukar dengan bahasa apapun dimanapun Al-Quran dibaca. Tetap berbunyi bahasa Arab. Berbeda halnya dengan bahasa yang lain, yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat. Tetapi Al-Quran dibaca di Indonesia akan berbunyi Al-Quran bahasa Arab, dibaca di Eropa, dibaca dimanapun akan tetap berbahasa Arab. Ini adalah salah satu bukti otentik yang pertama.
Yang kedua, Ustadz, Ya. dan para pemirsa sekalian yang berbahagia, adalah Al-Quran bisa mengekspresikan, bisa mengaktingkan kembali bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup pada abad ke-6 Masehi, di mana begitu fasih menceritakan umat-umat terdahulu ribuan tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa kemurnian dan keautentikan Al-Quran yang Maha Kuasa dari Allah yang Maha Kuasa ini bisa dikreasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat mukjizatnya. Ini yang kedua, Ustaz. Ya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa yang berbahagia. Yang ketiga adalah Al-Quran bisa menggali, bisa menerangkan tentang hal gaib, yaitu peristiwa di masa depan. Al-Quran mampu menceritakan peristiwa yang sama sekali belum pernah terjadi dan bahkan mungkin belum pernah dialami oleh manusia, yaitu peristiwa kehidupan setelah kematian, kemudian hari kiamat, kemudian surga dan neraka. Ini yang nyata-nyata bisa diaktingkan oleh Al-Quran lewat lisanun fasih dari para pembacanya atas ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sampai kepada kita hari ini dan dibaca oleh sebahagian besar, hampir seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian sebagai tambahan sedikit, bahwa belum lagi banyak ayat-ayat yang telah dibuktikan kebenarannya lewat para cendekiawan, para ilmuwan secara ilmiah, seperti proses reproduksi manusia, gempa bumi, badai, peristiwa hujan, rotasi bumi terhadap matahari, dan lain-lain sebagainya. Lebih-lebih, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia dimanapun saudara-saudara berada, detik-detik sekarang ini Allah sedang memberikan sebuah semacam peringatan keras kepada umat manusia, kepada dunia dengan kasus COVID-19. Oleh karena itu, ini semua sudah tertuang dalam Al-Quran, Ustaz. Yeah. Sudah ada dalam Al-Quran. Bagaimana Qarun ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Itu sudah semua reacting, semua bisa diaktingkan kembali oleh Al-Quran lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Memang tadi disampaikan bahwa Al-Quran itu keautentikannya memang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan sekarang ini bagi umat Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh umat Rasulullah untuk menjaga keautentikan Al-Quran tersebut? Terima kasih Ustaz. Pertama, tidak ada cara lain kecuali semua orang tua care, peduli dengan anak, cucu, keluarga, lingkungan untuk bisa memahami huruf kalimat-kalimat ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran tidak hanya untuk dipajang, ya, betul. Tetapi Al-Quran adalah bacaan. Dan akhir zaman, Ustadz, ini sangat prihatin kita. Di akhir zaman ini seolah-olah Al-Quran itu milik kaum 60-70 tahun ke atas. Ya, betul. Ini fenomena yang sangat memprihatinkan Ustaz. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran adalah memahami, bisa membaca dengan baik dan benar lewat ta'lim, lewat belajar dengan para ulama-ulama, dengan orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Ya. Momentum bulan suci Ramadan dan sekaligus juga di tengah-tengah pandemi
COVID-19 ini kira-kira ada saran dari Pak Kiai untuk masyarakat umat Islam ini untuk memanfaatkan bagaimana pemerintah ini sekarang melarang kita untuk berkumpul dan sebagainya, tapi bisa kita diam di rumah, tapi di rumah ini juga bagaimana supaya rumah ini bisa dihiasi dengan cahaya Al-Qur'an begitu. Taib. Ya. Ini yang sangat menarik Ustaz. Ya. Zaman Sayyidina Umar pernah dengan ilmu kasyafnya yang luar biasa, ada disampaikan, wahai Amirul Mukminin, jangan ke daerah sana karena sedang ada wabah. Sekarang pemerintah kita yang legitimate telah memberikan instruksi bahwa tidak ada sholat berjamaah, tidak ada taraweh, tidak ada kumpul-kumpul yang melibatkan orang banyak. Ini ibaratnya begini Ustadz. Iya. Kalau pemerintah menyampaikan seperti ini, berarti dia sangat beralasan. Saya mengambil sebuah sampel, sebuah perbandingan. Apabila ada sesuatu hal yang sangat luar biasa seperti ini, berarti tim ahli kesehatan nasional sudah memprediksi bahwa akan terjadi bahaya. Oleh karena itu hindari. Iya. Bagaikan seseorang, oh saya kan kuat, berani. Maranin singa Ustadz. Iya. Singa liar diparanin, insya Allah. Iya. Insya Allah dicabik-cabik sama singa. Kalau ada sesuatu hal yang kira-kira membahayakan diri kita, hindari, ikhtiar. Ini pemerintah sudah tepat. Iya. Jadi kita momentum untuk memperbanyak baca Al-Quran di rumah kali ya. Gitu ya. Hikmah sekarang. Hikmahnya. Hikmah daripada kenapa ada istilah physical distancing, social distancing itu, kemudian personal distancing. Ini hikmahnya besar sekali. Mungkin saudara-saudara kita yang selama ini jauh jarang sekali kumpul dengan keluarga, anak, cucu dan lain sebagainya, dengan adanya ini C19 ini, hikmah yang kita bisa petik adalah kita bisa berkumpul bersama-sama, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, muhasabah, termasuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Terlepas kita benar atau tidak bacaannya, kita laksanakan bacaan Al-Qur'an. Yakinlah setiap huruf yang kita baca itu Allah akan memberikan kelipatan ganda pahalanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai ya, pencerahan yang luar biasa dari Kiai Haji Munawir Haris, Ketua LPTK Kota Dki Jakarta Utara, dan tentu bisa kita petik beberapa hal yang disampaikan beliau, bahwa memang kita sebagai umat Rasulullah SAW juga berkewajiban untuk menjaga keautentikan Al-Quran dengan gemar membaca Al-Quran, kemudian menanamkan kecintaan kepada Al-Quran, dan sekaligus juga di tengah-tengah COVID-19 ini bisa memanfaatkan dan ambil hikmahnya, berkumpul di rumah. Dan kita jadikan Al-Quran ini adalah sebagai kegemaran di rumah kita, dan juga bisa menyinari suasana rumah ini dengan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran Kiai ya. Betul sekali. Baik ya. Jadi sebagai penutup Pak Kiai, silakan. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan ini ada satu hal Ustadz, yang paling tinggi derajatnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, justru kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebab Nabi sudah pesankan, terlepas benar atau tidak, paham atau tidak saudara-saudaraku sekalian umat Islam, semua Allah telah menjamin bahwa membaca Al-Quran itu satu huruf diganjar satu pahala, dilipat gandakan menjadi 10, bahkan 100, bahkan 700, bahkan tidak terbatas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, dan karena waktunya sangat singkat, insya Allah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Amin. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya disampaikan untuk para pemirsa dan untuk kita semuanya, dan semoga
bermanfaat, dan tentu kita berharap kita tetap sehat, semangat, dan Amin, bisa ya Allah. mengisi Ramadan ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Dan Rabbal kita alamin. sama-sama bacakan doa kepada majlis, subhanakallahumma bihamdika Amin, asyhadu ya an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.